Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Kita jumpa lagi sahabat tani ya. Di kami ini udah masuk lagi musim kemarau sahabat tani. Hanya beberapa hari saja kemarin tuh hujan, dan sekarang mulai kemarau lagi sahabat tani ya. Tapi ya, untuk kita selamatkan pembungaan kopi dan pembuahan kopi biar tidak rontok, saya memakai ini sahabat tani ya, MKP Pak Tani ya sahabat tani. Kegunaannya sudah tertulis sebenarnya di sini, dan saya sebenarnya tidak perlu membahas lebih panjang karena ini sudah termasuk viral ya, MKP ini ya. Jadi sekilas aja saya kasih tahu pada sahabat tani, ini bisa untuk merangsang pertumbuhan akar, pembungaan juga ya, dan mencegah kerontokan bunga dan buah sahabat tani, baik di saat kemarau, baik juga di saat hujan ekstrim sahabat tani. Nah, jadi karena ini kemarau, maka saya segera menggunakan ini untuk menyelamatkan pembungaan dan pembuahan agar berhasil dan jadi ya sahabat tani ya. Jadi untuk sahabat tani yang sedang kemarau dan juga sedang hujan ekstrim, sangat cocok ya. Jadi Pak, apakah cukup dengan ini saja? Tidak ya sahabat tani ya, tidak cukup dengan ini saja, tapi di collab dengan ini sahabat tani. Tuh. Nah, PN Pak Tani KNO3 kristal putih ya sahabat tani ya, isinya putih sahabat tani. Nah, jadi untuk supaya hasil maksimal sahabat tani, dulu saya pernah menggunakan tunggal yaitu MKP saja, tidak menggunakan ini, tapi apa hasilnya? Ternyata tidak maksimal sahabat tani ya, ternyata tidak maksimal. Akhirnya saya dapat jawaban dari sahabat kita di bidang pertanian setelah kami ikut penyuluhan kemarin itu ya, sudah lama sih ya. Katanya kalau hanya menggunakan MKP saja itu tidak akan maksimal, jadi harus dikolek dengan KNO3 ini ya sahabat tani ya, PN Pak Tani. Jadi usut diusut Pak, apakah Bapak pernah pakai? Sudah saya buktikan dan sudah sering saya pakai ini sahabat tani untuk menyelamatkan tanaman kita ini sahabat tani. Kalau pembungaannya berhasil, sudah pasti buahnya berhasil. Tapi kalau pembungaannya banyak rontok, sudah pasti buah akan berkurang sahabat tani. Jadi ada nggak sahabat tani, tempat sahabat tani ketika kopinya berbunga sangat banyak dan lebat ya, begitu jadi buah terlihat dari pentilannya itu ternyata kurang gitu sahabat tani. Nah, jadi kita butuh ini sebagai tambahan unsur hara. Saya akan menggunakan dengan cara penyemprotan saja sahabat tani, bukan dengan siram. Kalau dengan siram bagi saya terlalu boros. Kalau siram ini saya rasa nggak cukup dengan 1 kilo ini sahabat tani. Jadi lebih baik kita spray saja ya. Kandungan sudah ada sahabat tani ya, ini nitrogen dan nitratnya ya, dan kalium atau K2O nya tuh. Itu makanya sahabat tani saya pernah bikin konten yang sampai 200-an kaleng gitu ya. Inilah yang saya pakai sahabat tani ya. Dan juga kalau untuk pupuk tanahnya itu tidak beda jauh, masih urea dan poska di tahap pertama. Tahap pembungaan keduanya baru saya gunakan poska saja, dengan dosis saya tambah menjadi 4 on ya, itu untuk tanah. Dan ini untuk penyemprotan daun sahabat tani ya. Jadi di masa generatif, di masa pembungaan seperti ini cocok kita gunakan ini sahabat tani, sampai berbentuk pentilan nanti ini cocok kita gunakan ya. Lupa, bagaimanakah dosisnya Pak, bagaimana caranya gitu ya. Dosisnya sahabat tani, kalau untuk dalam tuh tangki semprot ya, itu 16 liter sahabat tani, saya menggunakan ini 4 sendok saja. Dan kalau yang ini saya pakai 3 sendok saja sahabat tani. Oke, jadi penyemprotannya nanti pada pembungaan kopinya itu sahabat tani harus merata, harus basah, tapi tidak harus basah kali ya, harus paham ya. Jadi gunakan seala kadar, sekedar basah saja, dan jangan terlalu basah sahabat tani. Jadi ingat ya, pupuk ini saya gunakan untuk di masa generatif sahabat tani ya, masa generatif, dan menuju pembuahan agar sukses dan berhasil buahnya ya, dan tahan hama dan tidak mudah rontok ya, apalagi di musim angin kencang. Wah, di tempat kami musim angin kencang sahabat tani, tidak terkendali. Jadi cocok kita gunakan ini ya. Oke sahabat tani, contoh-contoh sudah bisa kita lakukan penyemprotan tuh, terlihat seperti ini. Ini kita kasih contoh ya,
itu seperti ini sobat tani, pentilannya sudah muncul dan ini pembunganya sudah mulai mencoklat. Ini tidak akan lama lagi akan rontok juga dan muncul pentilan di sini sobat tani. Nah, jadi ini sudah bisa sobat tani. Yang tidak boleh kapan Pak? Yang tidak boleh di saat berbentuk jarum. Mana ya contohnya di saat masih berbentuk jarum itu sobat tani. Oh, ini ada. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh nih. Nih, masih berbentuk jarum ini tidak boleh sobat tani. Kecuali sudah mekar, pecah seperti ini baru boleh ya. Nah, sudah terlihat pentilannya. Paham ya kira-kira sobat tani. Jadi hati-hati menggunakannya dan pahami betul-betul dan simak betul-betul supaya nggak gagal paham dan saling menyalahkan ya. Oke. Di kami sebenarnya kalau air pergunungan itu sangat mudah sahabat tani, tapi karena saya sangat atas sekali kebun saya di puncak ya sahabat tani, jadi untuk ngambil air itu harus ke bawah sahabat tani, harus ke bawah sana itu ya, harus ke bawah, jadi jauh kita ambil. Itu makanya saya sediakan tong atau drum penampung air. Nah, ini dia ya, ini saya gunakan. Tapi kalau untuk sahabat tani yang mudah sekali air, wah gampang bener ya, tak perlu tampungan seperti ini. Tapi kalau saya harus sahabat tani ya, sebagai alternatif biar kerjaan kita mudah sahabat tani ya. Oke, kita langsung mainkan sahabat tani. Ini sudah pukul jam 5 sore. Cuaca di sana pun mendung, tapi tidak tahu apakah hujan apa tidak. Karena dari kemarin kelihatan mendung saja, tapi hujannya tidak ada sahabat tani ya. Oke, kalau begitu kita mainkan ya. Oke, baik sahabat tani, sudah penuh satu tangki ya. Kita akan langsung mainkan ya, kita langsung kerjakan nih sahabat tani.
Oke, baik sahabat tani, penyemprotan ini harus kita lakukan dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau sore dari jam 4 sampai jam 6. Kalau memang sahabat tani sanggup malam, kalau memang malam gak hujan ya nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Oke, seperti ini aja sahabat tani, tidak perlu terlalu basah ya. Kalau untuk 16 liter tangki seperti ini ya, itu bisa sekitar 11 atau 12 batang dalam 16 liter ini ya sahabat tani, dengan volume standar ya, jangan volume keras sahabat tani. Kita di sini cerita bukan masalah pelit dengan penyemprotan, tetapi untuk menghindari kerontokan bunga ya sahabat tani ya. Karena itu kita gunakan volume standar, tidak terlalu keras airnya dan tidak terlalu lembek juga gitu ya. Nah, saya akan teruskan lagi sahabat tani, setidaknya menjadi testimoni dan menjadi edukasi juga untuk sahabat tani, dan ini ilmu pengetahuan yang sangat penting sahabat tani. Saya lakukan ini sahabat tani karena kemarau ya sahabat tani. Tapi jikalau iklimnya normal, misalnya tidak ada hujan ekstrim, adanya hujan sedang gitu, dalam satu minggu ada hujan sekali, dan tidak ada musim angin misalnya ya, dan tidak ada juga musim hujan ekstrim atau kemarau gitu ya, itu saya tidak apa-apakan sahabat tani. Ini karena kemarau dan musim angin di tempat kami, jadi maka saya harus berikan segera penyemprotan khusus untuk memperkuat pembungaan dan pembuahan. Sudah pasti nanti hasilnya melimpah ya sahabat tani ya. Oke, saya rasa hanya itu aja sahabat tani. Saya mau lanjutkan lagi ya, masih banyak ini sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.